di sebuah tanjung yang disebut Ranir, di wilayah Gujarat, India. Lahirlah seorang anak yang kelak menjadi cahaya ilmu bagi dunia Melayu, Nuruddin Araniri. Sejak kecil, hatinya selalu terpaut pada ibadah dan ilmu syariat. Ia tumbuh dalam keluarga ulama, dan setiap hari ia menyaksikan ayah dan para gurunya menekuni kitab-kitab tebal, berdiskusi tentang tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Seakan sejak lahir, ia memang disiapkan oleh Allah untuk menjadi penjaga agama di negeri jauh. Ketika usianya dewasa, Nuruddin memulai perjalanan panjang. Ia mengembara dari Gujarat menuju Hadramaut, kemudian ke Hijaz, dan meminum ilmu dari para ulama besar. Hatinya lembut, tetapi ketegasan akidahnya kuat. Ia memegang prinsip bahwa cinta kepada Allah harus berjalan dalam batas-batas ilmu yang benar, agar tidak tersesat oleh hawa nafsu atau khayalan yang melampaui syariat. Pada awal abad ke-17, ia tiba di Aceh Darussalam, kerajaan Islam yang saat itu menjadi pusat ilmu terbesar di Nusantara. Masa itu, Aceh baru saja berduka karena wafatnya Sultan Iskandar Muda. Tahta dipegang oleh putrinya, Sultanah Safiatuddin Shah. Nuruddin datang sebagai musafir, tidak membawa ambisi apapun kecuali membawa ilmu dan pelayanan kepada agama. Namun kedatangannya menjadi titik perubahan besar. Ilmunya luas, tutur katanya halus, tetapi ketegasan fatwanya membuat banyak ulama dan rakyat Aceh menaruh hormat. Ia diberi kedudukan mulia sebagai Syekhul Islam, penasihat tertinggi kerajaan dalam urusan agama. Pada masa itu, sebagian masyarakat terpengaruh ajaran tasawuf yang menyimpang, yang mengaburkan batas antara hamba dan Tuhan. Mereka salah memahami konsep wujud dan kesatuan makhluk dengan Allah. Nuruddin Araniri melihat hal ini dengan hati yang sedih. Ia bukan membenci para pengamalnya, tetapi ia khawatir rakyat jatuh kepada kekeliruan akidah. Dengan kelembutan dan kecerdasannya, ia mulai menulis kitab-kitab yang menjelaskan kebenaran tauhid menurut Al-Quran dan Sunnah, namun tetap merangkul dunia tasawuf yang lurus. Karyanya banyak sekali, namun yang paling masyhur adalah Bustanus Salatin, kitab sejarah, adab, akhlak, dan nasihat bagi para penguasa. Asrar Al-Insan, tentang rahasia penciptaan manusia. Tibyan fi Marifatil Adyan, tentang agama-agama dan prinsip tauhid. Kitab-kitab itu tersebar bukan hanya di Aceh, tetapi ke seluruh Nusantara, menjadi rujukan ulama dan murid dalam memahami tasawuf yang selaras dengan syariat. Ketegasannya terhadap ajaran yang dianggap menyimpang membuatnya menghadapi tantangan besar. Sebagian orang menentangnya, tetapi Nuruddin tidak gentar. Ia tahu menjaga akidah adalah amanah Allah, dan amanah itu terkadang harus diperjuangkan dengan kesabaran dan luka hati. Sultanah Safiatuddin sangat menghormatinya. Namun, politik kerajaan yang terus berubah, serta perbedaan pandangan antara para ulama, membuat Nuruddin merasakan waktu yang tepat untuk kembali mengembara. Setelah beberapa tahun di Aceh, ia pamit dengan penuh kelembutan. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Ia pergi seperti seorang murabi yang telah menanam benih, lalu menyerahkannya kepada Allah untuk tumbuh sendiri. Ia kembali ke Ranir, tanah kelahirannya, dan di sana ia terus menulis, berdakwah, mendidik murid-muridnya, hingga Allah memanggilnya dalam keadaan mulia. Ia mengajarkan satu hal besar: tasawuf adalah jalan menuju Allah, tetapi syariat adalah pagar yang menyelamatkan dari kesesatan. Barang siapa menggabungkan keduanya, maka ia berjalan di jalan para wali dan solihin. Jangan lupa subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang dunia Islam, sejarah hidup orang-orang soleh, dan kisah-kisah yang syarat akan hikmah dan kebijaksanaan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.